من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم الذي كل حمد كتب وكتب قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Para ulama guru agama atau masyarakat yang sama-sama dihormati dan dimuliakan jamaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur, dan iman dan siap sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabat kerabat dan keluarga hadirin hadirat jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an yang membacakan di awal tadi menceritakan bahwa seorang yang saleh atau orang tua yang saleh, baik ayahnya ibunya saleh atau salehah, pasti akan meninggalkan anak yang saleh. Selain warisan sebagai harta, juga warisan dalam bentuk amal ibadah dan juga ilmu. Makanya disebutkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tersebut, wa kana tahtahu kanzun lahum, di mana dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Nabi Khidir itu kan memperbaiki atau menegakkan bangunan yang sedang berroboh, lalu diperbaiki oleh Khidir tanpa ada alasan apa-apa, diperbaiki Khidir. Nah, jadi pertanyaan Nabi Musa, kenapa bangunan yang berroboh berusaha itu diperbaiki, ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir? Nah, lalu Nabi Musa bertanya, apakah supaya kita mendapatkan upah dari menegakkan ataupun juga memperbaiki bangunan yang berroboh tersebut? Nah, ternyata hikmah di balik itu kata Nabi Khidir adalah ini bangunan atau juga ini tempat adalah tempat penyimpanan harta warisan bagi dua orang anak yatim. Jadi anak yatim yang mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan, anak yatim ini orang tuanya saleh. Jadi di bahasa kita Nabi Khidir kata dua amal sampai rusak tempat penyimpanan ini, di situ ada penyimpanan warisan besan anak saleh. Nah, selain warisan dalam bentuk harta, maksud di situ disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwa kanzun atau tempat penyimpanan tadi yang isinya harta warisan dari orang tuanya yang saleh itu terbuat dari sebuah peti atau kotak yang terbuat dari lauhun. Kalau kanzu lauhun min zahabin terbuat dari emas, ini dilapisi dengan emas. Jadi ada harta warisan penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang saleh. Bentuk peti papan dilapisi dengan emas. Nah, menurut penafsiran dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa di peti yang terbuat dari papan dan dilapisi emas itu ada tulisan, artinya tidak hanya warisan dalam bentuk harta, tetapi ada wasiat yang isinya nasihat. Ada 7 baris tulisan tertulis di sana maktubun
sendiri maktubun fi ihdaha. Jadi 7 baris itu ada tulisan yang berisi nasihat pada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Langsung oleh orang baik bagi orang yang soleh. Jadi mewarisi harta kepada anak-anak cucu dibarengi dengan wasiat kebaikan. Nah, karena berharap itu menjadi orang yang soleh. Nah, nasihat yang tertulis itu menjadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya berbunyi aiki gitu liman arafal mauta wa huwa yadhhab. Nah, ini pesannya kepada orang yang ditinggalkan, kepada anak-anaknya yang masih yatim. Nah, tulis di kotak penyimpanan antara ini aiki gitu liman arafal mauta wa huwa yadhhab. Aku heran, aku aneh, aku ajaib kepada orang yang mengenal kematian atau mengetahui akan maut, mengetahui bahwa maut itu pasti terjadi. Nah, tetapi bahwa dia menghapus, tetapi orang tersebut justru malah tertawa. Hanya ada sedih-sedihnya menyaksikan kematian, ada sedih-sedihnya tertawa. Jadi aku heran, aku aneh, dia tertulis dengan juga dari orang tua yang anaknya tadi ditinggali harta karena keadaan, tertulis di situ haji betul liman orang jauh. Artinya banyak orang melihat kematian itu bukan lagi sebagai ibadah atau pelajaran untuk mengingat maut kematian, tetapi justru dia menghapus. Tetapi yang hafal di sini sepertinya bukan tertawa biasa dia, tetapi memang kita merendahkan, meremehkan terhadap kematian itu, seolah-olah ada terjadi di saat dirinya. Apalagi istilah menamakan orang mati, orang meninggal. Nah, itu satu garis pertama tertulis demikian. Haji betul liman arafal mauta. Bahwa yang aku heran atau aneh ajaib dengan orang mengetahui akan kematian, sedangkan orang tersebut justru malah melihat menyaksikan kematian itu dengan tertawa. Kemudian di baris yang kedua tertulis wa'aji itu liman arafad dunya faniyatan wa huwa yarqabu fiha. Dan aku heran kepada orang yang mengetahui akan dunia itu fana. Dunia itu fana, bisa rusak, bisa hancur. Wa huwa yarqabu fiha. Nah, sedangkan orang tersebut justru malah senang kepada dunia, gemar kepada dunia. Ini sudah tahu dunia itu bisa hancur, bisa rusak, bisa habis, masih banyak orang mencari-cari dunia. Bukan sebanyak-banyaknya. Jadi tahu aja bahwa dunia itu akan hancur, dunia itu akan rusak, habis. Kalau memang ada dunia apa benda, tetapi masih banyak orang mencari-cari, gemar menuju itu dunia. Atau maksudnya wajib yang tidak lihat dia menghadapkan lagi untuk menyibukkan diri mendapatkan dunia, sibuk awal mencari dunia. Padahal dunia itu bisa habis. Artinya nasihatnya sangat luar biasa. Jangan sampai terhadap dunia itu berlebihan menjadi istilahnya hubungan dunia, cinta kepada dunia. Makanya dia Nabi bila dia sudah mulai hubungan dunia itu apa? Lawannya kalah yang kalau mau. Bila sudah cinta dunia itu pasti kalah yang kata Rasulullah benci dengan kematian. Artinya ada pemikiran lagi dengan hal mau. Bila sudah dunia bakalan namanya kan boleh. Nah, kemudian di baris ketiga tertulis lagi wa'adi biduliman arafa annal umura bi aqdari wa
bahwa yang tak model khawatir. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa segala urusan, segala perkara itu sudah ada takdir ketentuannya dari Allah, tetapi orang tersebut masih tetap sedih dari khawatir keluhutan atau tidak mendapatkan suatu perkara. Heran kepada orang bahwa setiap perkara itu sudah ada ketentuan Allah, baik itu rezeki, baik itu harta, baik itu materi dan sebagainya, itu sudah ada ketentuan dari Allah, tetapi masih ada yang masih sedih kalau ada mendapatkan itu. Artinya pelajarannya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang yakin dengan rukun iman keenam, iman kepada qada dan qadar Allah sudah ada ketentuannya. Artinya bila ada debat itu tentunya serta lain rezeki kita, kalau biasa kita amalnya dan kalau misalnya orang membagi debat apa namanya ini Allah, dia mah pas ada debat terus saya sedih, berarti lain rezeki kita, kalau sudah ketentuan Allah Taala sudah ada kadarnya masing-masing. Jadi nanti debat itu ada yang ada apa jadi sedih, kalau ada keluar saat nyari sana sini. Kalau memang sudah ada rezeki, berarti kan memang sudah ketentuan Allah. Bisa aja dilain Allah Taala rezekinya makanan. Artinya kalau orang yakin bahwasanya ketentuan Allah itu sudah ada masing-masing kadarnya, bagiannya, maka tidak ada lagi yang sedih atau tidak ada lagi sedih duka cita apabila ada ketentuan kita. Ya ada harus bertaat diberikan Allah Taala misalnya yang banyak, misalnya tidak misalnya. Ada harus bertaat diberikan Allah Taala banyak debat misalnya ada debat. Pasti ada hikmahnya. Berikan Allah Subhanahu wa taala dari walau basallallahu rizqa li ibadihi la taqawwal. Misalnya salah satunya dari Allah Taala seandainya Allah meluaskan rezeki kepada seseorang, misalnya la taqawwal Allah semuanya menjadi orang yang melampaui batas ini kan ya. Dan diberi dirawat akan cocok diberi berdapat rezeki yang luas, karena bila diberi rezeki yang luas ternyata bisa terjadi melampaui batas atau batas yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah sebenarnya bakal dapat di sini itu berarti ada rahasianya Allah Taala menyimpannya memang kadang-kadang ada kemudian di garis berikutnya di garis Usman di dalam kanzun tadi, dalam kata penyimpanan tadi tertulis wa'adibtu liman arafa al-hisaba wa huwa yajma'u malan. Dan aku heran, aku aneh kepada orang yang mengetahui tentang hisab perhitungan di hari kiamat. Jadi kita tahu bahwa di hari kiamat akan ada menjalani hisab tentang perhitungan amal baik, perhitungan amal buruk. Selain hisab orang ketimbang belakangnya juga ya bentongnya berkembangnya. Supaya pas timbang orang baik orang kan baik, kemudian dihitung mana yang banyak orang baik. Tetapi dia malah tetapi orang itu justru malah mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Karena bakal yang dihisab harta itu kan dua yang ditanyakan dari mana dan kemana, dari mana mereka menggunakan. Dan kepentingan kita menggunakan dihisab itu kepentingan yang sangat banyak hartanya dihitung kepentingan. Hanya ada di kembangan. Misalnya Pak Sami di HP ini kita yang biasanya Sami HP di toko lapangan enak. Nah, Sami ini kira-kira siapa? Awasnya kalau tak makan itu ininya macam. Nah, jadi banyak orang tahu bahwa akan terjadi
sesat di hari kiamat, tetapi masih ada yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal semakin banyak harta semakin berat hisab di dalam umatnya. Jadi di akhiratnya. Nah, seperti contoh yang atau mungkin sudah membaca kisah atau cerita. Nah, di mana ada diceritakan yang judulnya itu mengawani atau menemani mayat sampai 40 hari. Masalah hisab ini juga. Nah, di mana diceritakan ada seorang yang kaya raya, orang yang suci, sebelum meninggal berwasiat kepada keluarga, pada anak dan yang sanak sendiri. Ujar seorang kaya raya orang suci ini, siapa anak kawan yang sanggup mengawani aku 40 hari di dalam kubur, maka memberikan harta ini separuh. Misalnya siapa anak kawan 40 hari aja mengawani di kubur. Lalu pada anak ini ditawari berita karena sanggupnya. Dia katanya apa ya Allah di kubur tadi mau dikawani. Pokoknya siapa yang tahu sama mengawani 40 hari atau malam di kubur, harta yang banyak ini separuh diberikan. Separuhnya bisa waris sama warisan. Nah, ada dengan sanggupnya. Kalau dia ditawarkan mau sanak sendiri, adik-adik sendiri, saudara-saudara, adik-adik siapa kawan sanggup mengawani aku, kayaknya dia sudah meninggal 40 hari 40 malam kubur, siapa sanggup memberi harta separuh. Jelas siapa mengawaninya? Maka wali ya apa juga ini awal bagian di dalam kubur 40 hari 40 malam kalau sudah itu memang kuburnya tapi udah macam-macam dihiasi selamanya supaya awal di tempatnya. Nah, karena ada sanggupnya baik anak maupun juga saudara sendiri, dan sanggupnya akhirnya apa? Diminta oleh sendiri kepada ajudan atau pembantu sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, pengumuman wasiat itu tadi, siapa anak kau mengawani aku 40 hari malam kubur, maka memberi tak bisa paruh itu. Nah, diumumkan kepada masyarakat luas awalnya kan berminat. Ada gembangan konsumsi luar biasa. Masa paruh itu menyedihkan seorang. Sampai hari haknya beliau meninggal, siapa kaya tadi meninggal. Nah, belum ada juga yang ada kepinginnya. Nah, sampai hari haknya dikubur, nah, ternyata kabar tersebut sampai kepada seorang tukang kayu. Nah, dia cari kayu. Miskin kebetulan rumah, jadi mandaran ada rumah sampai. Ini apa? Boleh ke rumah patir lewat begini. Namanya wais itu, ini ada pengumuman dari seorang kaya raya yang mau memberikan separuh hartanya kalau orang yang sanggup membeli mengawani dan beberapa malam. Kayak pokoknya. Nah, ujian malam ini yang tahu sudah. Kemudian hari-hari mencari kayu aja, cukup bisa makan aja. Nah, modal seperti kapak saja bisa menambah, bisa membeli kayu. Kemudian untuk urusan wanita atau ini jelas itu ya teman-teman ini kamu kan hari-hari itu kan di tempat itu macam-macam atau ini sudah. Namun apa kita urusan bagian jelas saja sudah bahwa paling sadar aja kita supaya sendiri biar paling siap kita untuk yakin aja bahwa namanya siapa tahu kita mendapatkan harta sama itu suki penting kan mencari kayu. Nah, hanya saat pemakaman ditanya oleh si kawan kayu dari kepada keluarganya. Artinya aku siap menjaga apa? Mayat ini 40 hari 40 malam. Nah, itu dia kita siapkan tempatnya, disiapkan. Kalau dari makam kubur tadi diulah pokoknya supaya apa baik, supaya bagus selama suci. Sampai ke kubur pun dihiasi rumahnya.
Jadi ulah kan tempat desain sih orang kaya dari mana duit. Modal kedua semacam aja apa memang kan desain jaga-jaga aja. Awal jaga ayat tempat mengalir malam di dalam tempat wilayah mana kalau kita menjaga sini kayak memang biasanya jadi dalam malam. Jadi pas sudah tuntung selesai diulangkan untuk tempat desa ditunggu awal hadapan malam di dalam jadi dalam kami ini di atas di dalam kubur. Nah, ini pas sudah tuntung kayu biasa ini diberikan orang tinggal sih tukang kayu tadi. Hanya beberapa langkah orang berikan baru lagi menghitung dia biasanya kan beberapa langkah sudah berikan mereka mengikat namanya berkumpul kita tapi kalau si itu kayu tahu sudah bahwa di kubur itu pasti ditanya oleh malaikat bukan dan tidak malaikat karena ada malaikat datang paham udah orang menjaga mananya sidin mananya sidin di kubur tadi mundur aja atau kan kayu tadi jauh kalau kita sedikit aku mengalahkan ternyata malaikat tadi melihat ada orang selain semayat di dalam kubur tadi bukan malah bertakut kepada orang semayat tadi bertakut kenapa ya udah di sini ya nah apa yang kalau buat di sini sama lagi sampai ini sudah mati atau belum kenapa udah di sini ujar saya lagi-lagi tukang kayu tadi orang mendapatkan harta sini sama Allah. Jadi menjaga kepada Allah. Kenapa modal yang keluar sini? Modal kapak ini penting. Ya sudah. Mulai kata jadi menanya semayat nih, makanya sini aja. Esok hari kedua di kampung, malaikat tukang akhir nanti tanya apa? Sini tukang jaga, pulang kan tanya mayat. Nanti tanya apa? Kapak tadi. Nah, biasa apa kapak yang menggunakan? Biasa mencari kayu berusaha. Nah, sudah jawab masih 3 bulan sampai hari ketiga. Dia tak pulang mananya itu haji terus si tanya istri terus kita tanya aja yang tadi ya. Nah, tanyain di mana yang dapat kapak ini? Nah, ditanya ya harta satu-satunya itu kapak ini tak pernah. Dari kapan menggunakan bisa berusaha dari kayu. Kemudian, di mana yang tak boleh bukan apa-apa yang menukar, menukar. Boleh, beda pisau tak pernah. Nah, yang menukar kapak itu kulitnya halal. Artinya asli usaha yang tak atau ada mengambil hak orang lain kan campur. Ada yang pokoknya setiap hari yang ditanyai kalau sampai jika menggunakan kapak itu ambil kayunya di mana, kayunya dibuka tahu lah buat siapa kayu bukan tahu artinya siapa tahu kayu itu ambil kurang kalau menanam kayunya itu ada pertanyaan di hari-hari berikutnya kayu itu pokok itu menjual memotong manakapnya itu pas aja dan sudah ukurannya atau timbangannya ada juga geraknya olah baik kapak itu masalah kayak kapak ukurannya ada mengantuk kita membeli terus masalah itu masalah yang sama macam kapak itu ya bawa kayu karena itu usahanya. Nah lalu sih kalau dia gitu 40-an mau seorang kita boleh sama macam ya sama macam buat seorang harta berupa kapak tadi usaha seorang kalau kapak itu aja ya makanya kan kayak apa banyak isi harta atau pikir apa yang di sini pikir masa mungkin isi kapaknya ini sudah luar biasa pertanyaannya di akhirat terakhir ada habis-habisnya kalau pasti habis sampai harga 40 sampai harga 40 dan tak pulang ya Allah karena akhirnya belum bertahun lagi langsung berubah atau
Kemudian apa ini aja, apalagi jangan seandainya bisa harta banyak maka ya beratnya di bisa ditanya tentang harta dari. Nah, jadi bahan kan naik ke atas ada satu lagi orang yang tahu-tahu. Nah, ternyata orang di atas sudah siap menghadainya akan dapat pulau nih. Tanya kayak Pak, sini adanya jawab pulau juga menghadap di atas sudah. Nah, dibuka ya orang dulu makam dari naik sini langsung buka kalau lagi bisa. Nah, ini kan kata-kata hantunya dulu ini hartanya upahnya yang menjaga ada lagi di sini ada lagi mampir hartanya itu silakan ambil sana. Ada sanggup kalau banyak isi harta ternyata hisabnya pertanyaannya luar biasa hanya sanggup atau beberapa sudah ada sanggup menjawab pertanyaan di interogasi oleh kawan-kawan. Itu langsung boleh ke rumah sampai di rumah kalau pulang ini mana harta kan kalau hari malamnya dia ada apa sih hartanya dan sebagainya mana hartanya kan yang banyak itu tadi yang disediakan oleh orang kaya tadi, nah dia masih orang kaya tadi, ininya masih ada sanggup ambil harta saling banyakan itu. Nah, karena apa? Selama 40 hari 40 malam di dalam kubur itu setiap hari didatangi oleh malaikat karena memang ditambahkan semacam ini ya, tangkap kita bisa berusaha. Nah, ada sanggup yang saling banyakan, membanyakan harta ditambahkan. Ada tutup-tutupnya sampai hari kiamat ini sama aja aja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya itu gambarannya di akhirat ya yang adanya hisab ini pertanyaan perhitungan tentang hamba tentang seorang hamba bagaimana hartanya, jiwanya, keluarganya, tentang makan habis. Nah, oleh karena itu menjadi Sayyidina Utsman yang tertulis di dalam lauh menyimpan harta itu ada wahdi dengan Allah hisab heran kepada orang yang mengetahui hisab tidak mengumpulkan harta sebagai. Nah, tapi kan kata sih maksudnya mengumpulkan mana yang akan digunakan geser kebaikan, geser infak, geser sedekah dan sebagainya. Karena kalau itu sudah digunakan kesana jelas pertanyaannya yang kamu jawab. Kemudian dia mencari pendapatan hartanya itu harus dengan cara yang halal. Nah, mengumpulkan ini kadang cara mengumpulkan ya. Nah, maka kada tahu halal ini karena pikirannya harus banyak mempunyai harta. Nah, menggunakannya pun cara mengumpulkan kada mungkin mengeluarkan supaya kamu meluangnya. Nah, tapi kalau orang sudah yang mencari dengan cara yang halal, kemudian menggunakannya dengan kebaikan, tanya apa, menjawab atau menyangkut ketika dihisab, ditanya tentang apa, dari mana mendapatkannya, sudah jelas, ambil usaha. Kemudian kemana menggunakannya, desa masjid, desa musala, desa pesantren, desa yatim dan sebagainya, itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas menjadi pahala untuk kebaikan seseorang. Artinya waspada kalau ketiga memiliki something harta aja. Waspada dari mana pendapatannya dan mana menggunakannya, karena pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di sana tertulis lagi wa'adi biquli man arafan nar wa huwa yadhab. Dan kamu heran kepada orang yang mengetahui akan neraka, bahwa neraka itu ada dan juga digunakan bersama menganggap seseorang yang berdosa. Wa huwa yadhab, tetapi orang itu justru malah mengerjakan dosa. Nah, sudah tahu ada neraka, biasa tempat penyiksaan, tetapi masih hanya berbuat dosa. Aneh ya, tertulis di dalam harta penyimpanan tadi. Artinya bila sudah tahu dengan adanya neraka, biasa mengajak orang yang berdosa, maka berhati-hatilah supaya jangan mengerjakan menggawi dosa dalam menggawi maksiat.
yakinan bahwa yastarihu min dunya. Dan juga di sini tertulis, aku heran, aku merasa aneh kepada orang yang mengetahui akan surga. Lawan surga tahu tentang kenikmatan-kenikmatannya atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Yakin surga itu ada, yakin surga itu dapat balasan kebaikan. Wa huwa yastarihu min dunya, tetapi orang itu disuruh yastarihu kita santai di dunia dengan dunia. Ya kalau roh di dunia, justru malah orang sibuk bersantai, bersenang-senang di dunia dengan dunia. Sudah tahu bahwa adanya surga balasan kepada orang-orang yang baik, tetapi dengan harta benda dunia dia bersenang-senang, bersantai-santai. Nah, ini kan biasanya kalau orang sudah jadi mau malam atau dia mau mengeluarkan harta, maka harta benda dunia bisa menikmati harta dunia. Maksud menikmati di sini apa? Gesan seorang aja, gesan keluarganya, gesan orang lain aja. Karena apa? Allah Ta'ala melarang dia untuk mencari dunia, untuk mencari harta dunia, cuma Allah itu supaya digunakan gesan kebaikan, gesan beribadah. Itu aja nanti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, artinya orang mendapatkan harta benda dunia, tetapi digunakan gesan bersenang-senang, gesan bersantai kita dunia tadi, seolah-olah dia tidak ada mengharapkan surga, karena mengira surganya ya di dunia itu sudah. Kalau tak boleh di dunia yang menikmati atau banyaknya, kadang-kadang akan lagi surga. Artinya harusnya Allah dengan harta yang banyak itu, mata benda dunia yang dimiliki itu tukari surga juga sekitarnya waktu tukari. Kayak apa caranya? Gunakan kesan kebaikan, kesan amal ibadah. Itu secara pada langsung artinya menukari surga kekal tadi kesan kenikmatan tidak ada. Nah itu diantaranya kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang tertulis di tempat penyimpanan harta anak yatim yang orang tuanya saleh, diceritakan dalam Al-Quran. Nah, di situ disebutkan ada kanzul lahum, ada simpanan yang tertulis. Ternyata yang tertulis di situ ada tujuh nasihat tentang kematian, kemudian tentang dunia yang fana, kemudian tentang ketentuan Allah, daripada rezeki, tentang hisab, kemudian tentang neraka dan juga surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat menggunakan kehidupan kita dan juga harta yang kita miliki untuk menjadi Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk beribadah kepadanya. Amin. Amin. Ala hadhihi salih wa hawla wa quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.